Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam ala manitabal huda amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini, kurang lebih di 3 bulan terakhir ini, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi merasa sangat dalam keadaan tercekam, ketakutan dengan wabah yang melanda dunia. Tidak sedikit dari kaum muslimin, tidak sedikit dari manusia yang enggan untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari di luar rumah, karena adanya bencana yang sedang melanda dunia dengan wabah virus corona pada tahun sekarang. Padahal orang yang senantiasa mengamati sunnatullah, paham dengan kauniyah qadariyah, qadar ketetapan yang Allah sudah tetapkan, bahwa yang namanya musibah itu sudah menjadi ketetapan yang Allah tetapkan atas alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Sangat keliru orang yang beranggapan bahwa hamba Allah yang paling bertakwa, hamba Allah yang memiliki keimanan yang sangat tinggi, itu jauh dari cobaan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan yang namanya cobaan adalah kadar dari berapa tinggi keimanan seseorang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam hadis disebutkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, dan setelahnya. Seseorang akan ditimpa musibah sesuai dengan kadar tingginya keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka cobaan yang didapatkannya pun akan semakin tinggi. Dan semakin rendah keimanan seseorang, maka Allah akan berikan cobaan sesuai dengan kadar keimanannya. Dan ingat, manusia akan senantiasa diuji, manusia akan senantiasa dicoba di muka bumi ini sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa membawa dosa sedikit pun. Di samping itu, cobaan adalah salah satu tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna idhamal jazai ma'al idhamal balai, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahur ridho, wa man syakirta falahul suhtu. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya cobaan yang ia dapatkan. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka ia akan memberikan cobaan kepadanya. Barang siapa yang ridho atas cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa yang enggan atau mengeluh atas apa yang Allah berikan berupa cobaan kepadanya, maka kemurkaan Allah lah atasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat, cobaan juga merupakan salah satu tanda diberikannya oleh Allah kebaikan kepada seseorang. Ketika seseorang mendapatkan cobaan dari Allah, maka Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda,
idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya wa inna arada bi abdihi syarra amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, maka ditahan hukuman itu karena dosa-dosanya, sehingga ia mendapatkan balasannya nanti di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, adanya cobaan, adanya musibah yang menimpa kita semua, itu sebagai penebus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, meskipun itu cobaan yang Allah berikan kepada kita bentuknya sangat kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibu muslima illa qafarallahu biha anhu hatta syaukati yushaquha." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya meskipun hanya terkena duri musibah tersebut. Betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Musibah yang sangat kecil bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Sebaliknya, apabila seseorang Allah berikan kenikmatan, Allah bukakan kenikmatan dunia kepadanya, Allah berikan kehidupan mewah kepadanya, Allah berikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia kepadanya, akan tetapi seorang hamba ini senantiasa bergelimang di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa yang demikian itu namanya adalah istidraj, penangguhan siksaan yang Allah berikan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza araitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberikan kenikmatan dunia yang disenangi kepada seorang hamba padahal ia berada di atas kemaksiatan, maka sebenarnya hal itu adalah istidraj, penangguhan atas azab kepadanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu seorang muslim yang tertimpa musibah, jika ia seorang saleh, maka cobaan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu dan mengangkat derajatnya. Namun jika ia seorang pelaku maksiat, maka cobaan itu menghapuskan dosa-dosanya dan sebagai peringatan terhadap bahaya dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Dan kami akan uji dan kami akan berikan cobaan kepadamu dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kembali kepada Allah, beribadah kepadanya, mengingatnya dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.